Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan hasil metode penelitian saya. Di sini dengan berjudul rancangan bangun aplikasi layanan pelanggan berbasis web menggunakan framework Laravel dan MSQL pada konveksi Sinar Banten. Nah, sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ilham Riyadi, NIM saya 1402300009. Saya dari kelas 6B Bisnis Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya lanjut yang kedua, mengapa aplikasi ini dibutuhkan. Proses layanan pelanggan masih banyak dilakukan secara manual sehingga data komunikasi belum terpusat. Nah, di sini saya sudah melakukan metode penelitian ke tempatnya langsung. Kondisi yang saya temukan, pemesanan konsultasi dan informasi layanan masih melalui WhatsApp, telepon, atau datang langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, data pelanggan dan pemesanan belum tersimpan rapi dan satu sistem. Jadi kayak masih disimpan dalam nota atau buku. Dan ketiga, pelanggan perlu bertanya langsung untuk mengetahui perkembangan pesanan. Berarti kita langsung harus datang ke tempatnya langsung. Dan keempat, admin berpotensi melakukan pencatatan ulang dan kesalahan data. Nah, di sini inti masalahnya layanan belum terintegrasi dan data sulit dipantau dengan cepat. Dan lanjut ketiga, fokus masalah dan arahan penelitian. Nah, identifikasi masalahnya, pencatatan pelanggan dan pesanan belum terstruktur. Pertama, yang kedua, belum tersedia media pesanan online. Yang ketiga, tracking status pesanan masih harus ditanyakan langsung. Yang keempat, konsultasi pembayaran dan laporan belum terdokumentasi rapi. Dan tujuan penelitiannya sini saya membangun aplikasi layanan berlangganan berbasis web. Kedua, membantu pelanggan membuat pesanan dengan upload desain. Yang ketiga, membantu pelanggan memantau status pesanan. Yang keempat, membantu admin mengelola layanan pesanan, pembayaran, rekening, dan laporan. Nah, di sini saya lanjut yang keempat, metode penelitian, design and development research. Nah, tahapan penelitiannya di sini ada gambar wawancara kebutuhan penggunanya dengan analisis kebutuhan sistem berdasarkan proses layanan yang berjalan. Yang kedua, merancang arsitektur algoritma proses output dan database dan antarmuka. Yang ketiga, pembuatan prototype menggunakan Laravel dan MSQL. Yang keempat, evaluasi perbaikan berdasarkan kebutuhan admin dan pelanggan. Dan 5, pengujian aplikasi menggunakan black box testing. Dan di sini pengumpulan datanya observasi wawancara owner dan atau pelanggan dan analisis dokumen. Nah, yang kelima, usulan sistem untuk memecahkan masalah. Nah, di sini aplikasi web menjadi media terpusat antara pelanggan dan admin. Di sini fitur yang saya gunakan, yang saya buat untuk admin dan pelanggannya. Fitur yang saya usulkan, login, enroll, layanan konveksi, buatan pesanan, upload desain, status pesanan, konsultasi, rekening pembayaran, upload bukti, verifikasi admin, laporan, ekspor laporan, print laporan. Nah, solusi ini membuat data pelayanan pesanan, pembayaran, dan laporan tersimpan ke database sehingga lebih mudah dicari dan dipantau. Nah, kita lanjutkan yang keenam, teknologi dan kebutuhan perangkat. Nah, teknologi dipilih agar aplikasi bisa berjalan sebagai sistem web lokal maupun online. Dan di sini ada perangkat lunaknya, PHP dan Laravel sebagai framework webnya, MSQL sebagai database aplikasinya, Exam sebagai server lokalnya, Composer untuk dependensi Laravel, dan kelimanya Visual Studio untuk Visual Studio Code dan browser untuk mengembangkan atau pengujian. Di sini saya menggunakan perangkat kerasnya laptop atau PC admin, laptop developer, smartphone pelanggan, printer untuk laporan, koneksi internet. Nah, di sini saya lanjutkan kepada bagian ketujuh, desain arsitektur aplikasi. Di sini ada gambar digunakan karena sesuai dengan penjelasan hubungan Laravel, database, dan output system. Di sini ada gambarnya desain arsitektur aplikasi layanan pelanggan konveksi Sinar Banten berbasis web. Nah, di sini isinya dari desain arsitektur aplikasi ini menggunakan terdiri dari admin dan pelanggan.
Dan kedua, aplikasi web diproses oleh Laravel. Yang ketiga, autentikasi membedakan hak akses role. Yang keempat, data disimpan dalam database MySQL. Dan kelima, output sistem berupa layanan status pesanan, pembayaran, dan laporan. Nah, di sini ada gambar desain arsitektur aplikasinya. Nah, saya lanjut ke bagian nomor 8, flowchart sistem layanan pelanggan. Gambar flowchart dipakai karena menjelaskan alur aplikasi login sampai laporannya. Di sini ada flowchart gambarnya sistem layanan pelanggan konveksi. Nah, flowchart sistem layanan pelanggannya di sini bisa dilihat ada admin dan pelanggan. Nah, di sini ada alur flowchartnya, pelanggan, login atau registrasi. Nah, jadi pelanggan itu kita harus registrasi dulu baru bisa login. Dan kedua, pelanggan melihat layanan dan membuat pesanan. Yang ketiga, sistem menyimpan database pesanannya. Yang keempat, admin memeriksa kelengkapan pesanan dan mengubah status. Jadi admin itu juga bisa mengubah status jika ada kesalahan dalam pengisian untuk pemesanan itu. Dan kelima, pelanggan melakukan pembayaran dan upload buktinya. Jadi kita bisa ngupload buktinya ketika kita mau upload desain atau mentransfer hasil pembayarannya bisa. Dan 6, admin memverifikasi pembayaran dan laporan dan dapat dicetak. Nah, jadi admin juga bisa memverifikasi pelanggan itu sudah melakukan pemesanan pembayaran terlebih dahulu gitu. Nah, di sini saya lanjut bagian yang ke-9, aktor dan hak akses sistem. Use case menjelaskan fitur yang dapat dilakukan oleh admin dan pelanggan. Di sini ada use case diagram sistem layanan pelanggan konveksinya, gambar use case diagram. Ya, di sini ada status pesanan, status pembayaran dan fitur utamanya. Di sini banyak bagian pelanggan dan adminnya. Nah, di sini ada bagian admin, kelola layanan pelanggan pesanan. Yang kedua, balas konsultasinya. Yang ketiga, verifikasi pembayarannya. Yang keempat, kelola rekening dan laporan. Dan di sini ada pelanggannya, registrasi dan login dan melihat layanan dan membuat pesanan. Ya, ada upload desain dan bukti pembayarannya dan melihat status serta cetak laporan dan pembayarannya. Di sini ada gambar use case-nya. Dan di sini saya lanjutkan ke bagian yang ke-10. Di sini ada gambar rancangan proses activity sequence. Ada 2 diagram yang digunakan karena pendukung penjelasan proses urutan interaksi sistemnya. Yang di sini ada gambar yang satu di activity diagram sistem layanan pelanggan konveksi Sinar Banten, aplikasi layanan pelanggan berbasis web. Yang di sini ada gambar satunya sequence diagram sistem layanan pelanggan konveksi. Nah, di sini ada activity diagram menunjukkan langkah aktivitasnya dari pelanggan membuat pesanan sampai pembayaran. Sequence diagram menunjukkan komunikasi atau antara pelanggan, web, Laravel, dan MySQL dan admin. Nah, di sini saya lanjut ke yang ke-11, penjelasan dari rancang proses activity sequence yang tadi 2 gambar diagram itu. Nah, diagram yang ada di sebelah kiri adalah activity diagram. Nah, diagram ini menggambarkan alur aktivitas pelanggan dalam menggunakan sistem. Mulai dan pelanggan login, melihat layanan konveksi, memilih layanan yang dibutuhkan, mengisi detail pesanan, sampai melakukan pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, admin akan melakukan verifikasi dan pembarui status pesanan. Nah, di sini dengan adanya 2 diagram ini, proses kerja sistem menjadi lebih jelas. Activity-nya diagram menjelaskan bagaimana komunikasi antar sistem berjalan. Intinya, sistem yang dibuat ini sekarang agar proses pemesanan, pembayaran, verifikasi, dan pemantauan status pesanan menjadi lebih mudah dan teratur. Nah, di sini penjelasan dari kedua gambar tadi ya. Sini saya lanjutkan bagian yang ke-12. Ada rancangan database MySQL. Database menyimpan data utama agar layanan pelangganan terdokumentasi dengan rapi. Di sini ada gambar class diagram sistem layanan pelanggan konveksi gitu. Di sini ada gambarnya, class diagramnya, relasi datanya.
Dan di sini ada tabel utamanya. Nah, tabel utamanya untuk user, pesanan, pembayaran, riwayat status pesanan, layanan konsultasi, rekening pembayaran, dan sessions. Ya, hubungan utama 1, pelanggan dapat memiliki banyak pesanan, konsultasi, dan pembayaran. Satu layanan dapat digunakan oleh banyak pesanan. Nah, di sini ada rancangan data MySQL itu, dan sini saya lanjut ke bagian nomor 13, tampilan program alur pelanggannya. Di sini bisa dilihat ada tampilan program, daftar layanan, buat pesanan, upload desainnya, status pesanannya. Nah, di sini pelanggan dapat melihat layanan aktif, memilih produk konveksi yang dibutuhkan. Nah, jadi kayak apa ya, di sini alur pelanggan dari program yang saya tampilkan ini. From pesanan menyimpan detail jumlah, ukuran bahan, tanggal kebutuhan, catatan, dan desain. Dan ketiga, status pesanan membantu pelanggan memantau perkembangan tanpa harus bertanya terus ke admin. Nah, jadi kayak status pesanan membantu pelanggan, kayak statusnya itu bisa pelanggan itu memantau perkembangan lah tanpa harus kayak kita bertanya terus ke admin gitu. Nah, di sini saya lanjut ke bagian ke-14, ada fitur konsultasi, rekening, pembayaran, dan pelanggan. Nah, di sini ada konsultasi pelanggannya, rekening pembayaran, dan riwayat pembayaran. Nah, di sini bagian masih pelanggan ya, masih fitur-fitur dari pelanggan. Konsultasi menyimpan pertanyaan atau keluhan pelanggan agar tidak hilang seperti chat biasa. Kayak kalau misalkan di WhatsApp itu kayak bisa hilang kan chatnya atau tidak terbackup gitu. Nah, di sini ada rekening pembayarannya juga, menampilkan tujuan pembayaran secara jelas. Jadi kayak kita bisa melihat rekening yang dituju ketika kita mau mentransfer hasil pembayaran dan pemesanan kitanya. Nah, di sini ada halaman pembayaran menampilkan status, verifikasi, bukti pembayaran, catatan admin, dan cek laporan pembayaran. Di sini pembayarannya bisa menampilkan status verifikasi. Jadi kayak kita membayar gitu, kita bisa melihat terverifikasi oleh adminnya gitu. Dan di sini saya melanjutkan ke bagian yang 15. Tampilan program pengelola admin. Di sini tadi kan bagian pelanggan kita sudah menampilkan fitur bagian apa aja yang di pelanggan itu, dan sekarang jadi pengelolaan adminnya, dashboard admin, data layanan, verifikasi pembayaran, dan laporan. Admin memantau ringkasan sistem melalui dashboard. Nah, admin mengelola layanan dan proses pemesanan masuk. Jadi kayak pelanggan itu melakukan pemesanan itu masuk ke admin, masuk ke pemesanan masuknya. Jadi kita bisa melihat di admin itu siapa dan namanya siapa, dia memesan apa, itu kita bisa melihat dari pengelola adminnya. Nah, admin memverifikasi pembayaran pelanggan berdasarkan bukti yang diunggah. Nah, tadi kan di pelanggan itu kita sudah bisa mengupload hasil dari kita memverifikasi, maksudnya mendasarkan bukti unggahannya gitu tuh. Kan kita mengunggah hasil transfer kita dan admin memverifikasi pembayaran, dan pelanggan ntar bisa melihat pembayaran itu sudah diverifikasi atau belum. Nah, laporan dapat difilter, diekspor, dan cetak sebagai arsip. Nah, laporan-laporan yang dibuat, yang dipesan oleh pelanggan itu ntar di bagian admin itu kita bisa mencetak atau dibuat di PDF juga bisa, di print juga bisa. Nah, gitu. Nah, di sini saya lanjut kepada bagian yang ke-16, pengujian manfaat dan kesimpulannya. Nah, di sini saya lanjut kesimpulannya, pengujian black box-nya, login registrasi, kelolahan layanan dan buatan pesanan, status pesanan dan konsultasi, upload atau verifikasi pembayaran, yang terakhir rekening, ekspor, dan print laporan. Nah, di sini kesimpulan semuanya, aplikasi ini memiliki dua role, admin dan pelanggan. Dan yang kedua, data layanan. Isi dari fitur-fitur apa aja yang saya gunakan itu data layanan, pesanan, konsultasi, pembayaran, rekening, dan laporan tersimpan di MySQL. Nah, yang ketiga, pelayan menjadi lebih terpusat, terdokumentasi, dan mudah dipantau. Jadi kayak pelayanan itu jadi kayak terpusat lah, yang tadinya
masih acak-acakan yang tidak punya sistem. Nah, jadi terdokumentasi dan mudah dipantau oleh owner sendiri. Nah, sistem membantu mengurangi kelemahan proses manual. Nah, jadi kita membuat sistem ini supaya yang manual yang saya temukan itu tidak berantakan dan tidak terstruktur lah gitu. Jadi kayak saya membantu mengurangi kelemahan yang saya dapat pas metode penelitian itu. Nah, di sini sudah selesai ya. Paling segitu saja dari presentasi saya dari rancangan bangun aplikasi layanan pelanggan berbasis web menggunakan framework Laravel dan MSQL dan pada konveksi Sinar Banten. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.